Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membenarkan pengakuan Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo. Agus Raharjo mengaku pernah dimarahi Presiden Joko Widodo mengenai permintaan penghentian penyidikan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (iktp). Kala itu, kasus tersebut menjerat mantan Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Alex pada Jumat 1 Desember 2023 mengungkapkan bahwa permintaan Jokowi tersebut ditolak karena surat perintah dimulainya penyidikan sprindik sudah diteken oleh pimpinan KPK. Sebelumnya, Agus Raharjo dalam sebuah program pada Jumat 1 Desember mengatakan bahwa dirinya pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk memberhentikan penanganan kasus iktp yang menjerat Setia Novanto. Hola Sobat Forum, saya Yofi Trimuza, inilah Forum hari ini. Sebelum masuk ke beritanya, Sobat Forum jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Jumat 1 Desember 2023 membenarkan pengakuan Ketua KPK periode 2015 hingga 2019 Agus Raharjo yang pernah dimarahi Presiden RI Joko Widodo mengenai permintaan pemberhentian penyidikan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau iktp yang menjerat mantan Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Golkar Setia Novanto. Alex sendiri mengungkapkan bahwa permintaan Jokowi tersebut ditolak karena surat perintah dimulainya penyidikan atau sprindik sudah diteken pimpinan KPK. Sebelumnya diketahui Agus Raharjo dalam sebuah program pada Jumat 1 Desember mengungkapkan bahwa dirinya pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk memberhentikan penanganan kasus iktp yang menjerat Setia Novanto. Pada saat itu Setia Novanto menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Partai Golkar, partai politik yang pada 2016 lalu bergabung jadi koalisi pendukung Joko Widodo. Pada Jumat 10 November 2017 secara resmi KPK mengumumkan bahwa status hukum Setia Novanto telah menjadi tersangka. Agus bercerita momen itu terjadi saat dirinya dipanggil sendirian oleh Jokowi dan mengaku merasa heran karena biasanya Jokowi memanggil semua pimpinan KPK saat itu seperti biasanya. Agus mengaku melihat Jokowi sudah dalam keadaan marah dan mengungkapkan Jokowi meneriakkan kata hentikan. Tetapi Agus tidak menuruti perintah Jokowi dengan alasan sprindik sudah ditandatangani oleh pimpinan KPK 3 pekan sebelum pertemuan tersebut. Ari Dwi Payana, koordinator staf khusus, mengungkapkan telah mengecek pertemuan yang dimaksudkan. Namun pertemuan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden. Ari juga enggan memberikan jawaban terkait Jokowi yang meminta kasus iktp dihentikan dan meminta kepada publik untuk melihat fakta di mana Setia Novanto tetap diproses hukum. Ari menyampaikan komentarnya mengenai pembahasan revisi Undang-Undang KPK yang disinggung oleh Agus dan menjelaskan inisiator revisi tersebut adalah DPR, bukanlah pemerintah. Berita selanjutnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memilih Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi lokasi kampanye perdananya hari ini, Sabtu 2 Desember 2023. Prabowo terlihat mengenakan setelan baju koko putih dan berpeci. Prabowo tiba di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya, Jawa Barat bersama Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua TKD Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Komandan TKN Fanta Arif Rosyid Hasan. Rombongan Prabowo itu disambut ex-Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rusnanul Ulum dan tokoh Ponpes. Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran Budi Satrio Jiwandono mengatakan Prabowo mengawali tur kampanyenya di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu 2 Desember. Budi mengungkapkan alasan Prabowo memilih Jawa Barat sebagai lokasi kampanye pertamanya karena merupakan provinsi yang memiliki pemilih Prabowo terbanyak. Menurutnya, Jawa Barat memiliki tempat istimewa di hati Prabowo Subianto. Berita terakhir,
KPU menyampaikan alasan dibalik format debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 berbeda dengan Pilpres 2019. Diketahui pada Pilpres sebelumnya, debat Capres-Cawapres dibuat lebih variatif. Detail alurnya 2 kali khusus Capres, 1 kali khusus Cawapres, dan 2 kali debat dengan komposisi bersama Capres-Cawapres. Tetapi pada 2024, KPU mengatakan bahwa berencana akan menghadirkan secara bersamaan Capres-Cawapres dalam 5 kali gelaran debat. Ketua KPU Hasyim Asyari pada Kamis 30 November mengatakan ketentuan tersebut agar pemilih dapat melihat sejauh mana teamwork pada masing-masing Capres-Cawapres. Hasyim juga menjelaskan pembagian waktu untuk Capres-Cawapres bicara akan berbeda, tetapi bagian Capres untuk berbicara lebih banyak dan begitu pula dengan Cawapresnya. Aturan tersebut telah disepakati oleh semua pasangan calon. Hasyim sekaligus menepis isu jika ada permintaan salah satu paslon. KPU telah menetapkan jadwal debat kandidat Pilpres 2024 sebanyak 5 kali dan debat perdana akan digelar pada 12 Desember 2023. Debat tersebut akan ditayangkan di stasiun TV nasional dengan total durasi 150 menit. Rinciannya 120 menit untuk segmen debat dan sisanya untuk iklan. Demikian rangkaian berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Sabtu 2 Desember 2023. Untuk semua sobat forum, jangan lupa update berita-berita terkini kami di www.forumkeadilan.com. Saya Yofi Trimuza, ciao.